Oke sobat, berikut ini adalah beberapa kompor gas yang akan bermasalah pada saat kita menggunakan tabung gas DME. Mari mulai. Oke lah, langsung kita mulai ya. Dan di video ini akan ada dua sesi, yaitu yang akan menerangkan yang pertama adalah jenis dan merek kompor gas yang mungkin akan bermasalah pada saat menggunakan tabung gas DME. Nah, yang kedua adalah kondisi kompor gas yang akan bermasalah saat menggunakan tabung gas DME. Oke, silakan kalian perhatikan apabila kebetulan kompor gas kalian menggunakan tipe burner yang seperti ini. Burner tipe Teflon yang kecil seperti ini, atau burner tipe matahari yang seperti ini. Nah, dua burner yang seperti ini biasanya digunakan atau dipakai oleh kompor gas Rinnai yang belakangnya itu ada simbol S-nya ya. Seperti 522S, 602S, kemudian 202S, dan lain-lain. Oke, nah kemudian perhatikan juga apabila kalian menggunakan kompor portable yang seperti ini ya. Mereknya apa saja, yang penting kompor portable. Nah, ada apa dengan kompor tipe portable dan kompor yang menggunakan burner Teflon dan burner matahari? Nah, untuk menjawabnya paling enak kita akan telusuri dulu situs dari Litbang ya. Nah, berdasarkan edaran mereka, silahkan kita baca bersama-sama. Nah, dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa kompor gas yang menggunakan DME itu jauh lebih boros 1,3 kali daripada menggunakan tabung gas LPG sobat. Nah, keterangan di situs ini semakin diperkuat dengan video edaran yang dikeluarkan oleh channel YouTube Lemigas ya, atau Lembaga Penelitian Minyak dan Gas Bumi, oke? Di mana pihak Lemigas itu melakukan percobaan yang isinya seperti ini ya. Sama, tadi sudah kami lakukan penimbangan. Jumlah air yang dipanaskan 6,1 kg pada bagian ini. Diameter panci sama, material pancinya juga sama. Nah, jadi dengan menggunakan kompor gas yang tipenya sama, dandang yang sama, isi air yang juga sama, memang terbukti bahwa kompor gas yang menggunakan DME itu lebih boros 1,3 kali daripada menggunakan gas LPG sobat. Nah, padahal ya hasil 1,3 yang mereka dapatkan itu adalah dikarenakan kompor gasnya sudah mengalami modifikasi di bagian burner. Nah, ini cuplikannya sobat. Jadi kalau yang ini namanya apa? Serangan ya? Atau apa? Burner. Kepala burner. Yang ini asli yang dari LPG, kompor LPG. Yang ini adalah kompor yang dimodifikasi. Nah, seperti kalian lihat api yang dihasilkan kompor gas yang menggunakan DME dengan modifikasi di bagian burner, ini apinya di bagian tengah tampak menjulang tinggi. Nah, hanya saja 1,3 itu ya tetap lebih boros ya. Kalau misalnya satu tabung gas itu habisnya mungkin 10 hari, ya dengan menggunakan gas DME jangan-jangan cuma 7 atau 8 hari. Ya itu boros banget menurut saya ya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Itu dikarenakan sifat DME yang sedikit berbeda tentunya dengan gas LPG, di mana karakteristik DME ini adalah tekanannya kurang kuat dan kemudian itu hasil kalorinya itu cukup rendah. Artinya kalaupun dibakar, dinyalakan dalam bentuk api, itu masih jauh kurang panas dibanding gas LPG sobat. Nah, lalu apa hubungannya dengan kompor-kompor yang baru saya sebutkan barusan? Kompor portable atau kompor yang menggunakan burner Teflon dan juga burner matahari. Oke, saya terangkan dulu untuk kompor-kompor yang menggunakan burner Teflon dan burner matahari. Jadi untuk kompor-kompor seperti ini dari lahirnya atau dari pabriknya, seperti kompor 522S yang pernah saya upload di video yang ini, ya, itu nyala apinya kecil banget sobat ya. Nah, itu kita menggunakan gas LPG. Nah, bagaimana pula dengan menggunakan gas DME yang memang hasil gasnya itu bakalan menghasilkan api kurang panas?
ya artinya semakin akan lelet kita dalam memasak sobat ya. Nah, inilah yang harus kalian perhatikan apabila kalian menggunakan kompor gas tadi yang menggunakan burner Chevron dan juga burner matahari. Nah, hal ini akan juga pasti dirasakan oleh pemilik kompor gas portable yang sebelumnya menggunakan tabung gas LPG. Loh, tapi Om, saya menggunakan gas kaleng yang seperti ini untuk kompor gas portable tidak ada masalah, itu nyalanya tetap besar. Iya sih, memang benar, karena kebetulan isi dari kaleng gas ini adalah gas propen dan buten yang juga kandungannya itu terdapat sama seperti gas LPG. Nah, namun jangan berbesar hati dulu, karena apa? Karena isi dari gas kaleng ini kemungkinan besar juga akan diisi oleh DME. Nah, sekarang kalian lihat sendiri ini buktinya yang saya punya ya. Nah, ini masih di video yang sama dari Lemigas ya. Nah, Bapak ini juga baru melakukan uji coba pada kaleng gas yang diisi dengan DME. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang kedua. Oke, sesi yang kedua ini mudah-mudahan bisa menjawab juga pertanyaan teman-teman yang mungkin berkata dalam hati, wah saya aman. Saya tidak menggunakan kompor gas portable atau kompor gas yang menggunakan burner Chevron atau burner matahari. Oke, saya cuma bilang jangan senang dulu sobat ya. Karena walaupun kompor kalian tidak termasuk seperti yang saya sebutkan, tetap saja tergantung kondisi kompor kalian. Kalau kondisi kompor kalian itu tidak bagus, ada bermasalah, nah, tetap saja penggunaan gas DME itu pasti akan menimbulkan masalah juga. Nah, kondisi kerusakan kompor yang bagaimana sih yang akan membuat penggunaan gas DME ini makin menjadi ribet? Nah, yang pertama adalah kondisi apabila kompor gas kalian itu sulit dinyalakan diakibatkan oleh percikan listrik dari pemanti yang tidak stabil atau kurang besar, maka saat akan menggunakan gas DME ini akan semakin parah. Oke, apa penyebabnya? Ya masih terkait hal yang sama ya. Kalau gas LPG ini kan lebih gampang menyambar, sedangkan gas DME itu karena dia kalorinya rendah itu agak sulit menyambar. Jadi kalau kompor kalian sulit dinyalakan, mesti dicetek 3, 4, atau 5 kali dengan menggunakan gas LPG, maka dengan menggunakan gas DME itu pasti akan lebih sulit ya. Mesti mungkin di atas 5 atau 6 kali baru kompornya itu bisa menyala sobat. Oke, nah kondisi yang kedua adalah apabila kompor gas kalian itu apinya mengecil sobat. Dimana penyebabnya ini biasanya dikarenakan mayoritas adalah spuyernya yang tersumbat. Nah, dengan spuyer yang tersumbat, suplai gas yang keluar itu semakin kecil. Untuk penggunaan tabung gas LPG, itu pasti apinya kan kecil ya. Nah, dengan menggunakan tabung gas DME, ini akan lebih parah sobat ya. Jangan-jangan kompor gas kalian karena tersumbat spuyer api utamanya, itu bisa saja tidak menyala langsung sama sekali sobat ya. Oke, nah sekarang kita masuk nih pada kesimpulannya. Lalu apakah kita harus ganti kompor gas? Jawabannya ya tidak ya. Untuk menghadapi situasi yang seperti ini kita tidak perlu panik dan buru-buru. Masih ada informasi-informasi lanjutan yang bakal nantinya kita terima dan atau mungkin saya sampaikan ya. Jadi jangan berpikiran langsung untuk mengganti kompor gasnya. Karena percuma ya, tabung gasnya belum beredar. Kalaupun kalian ganti kompor gasnya juga masih menggunakan teknologi LPG. Jadi nggak ada guna. Oke, lalu bagaimana solusi yang lebih pasti? Nah, untuk kompor gas yang bermasalah, susah menyala atau apinya kecil ya, ini solusi pastinya yang paling mudah adalah silahkan kalian rawat dan kalian perbaiki kompor gas kalian. Usahakan dalam 1 atau 2 kali putaran knob itu bisa menyala ya. Dan apinya yang dihasilkan itu benar-benar maksimal seperti halnya standar pada saat kalian beli kompor gas baru. Nah, sedangkan untuk kompor gas portable atau kompor gas yang menggunakan burner Chevron atau burner matahari, ini tampaknya kalian harus melakukan modifikasi juga, dan ini modifikasinya cukup besar sobat ya. Nah, hanya saja saya tidak mungkin menjelaskan dalam video ini juga karena nantinya durasinya akan cukup panjang. Akan saya buatkan video khususnya untuk menangani kedua kondisi tadi sobat ya. Jadi jangan lupa kalian bantu share video ini ke sosial media lainnya agar teman-teman dan saudara kita semua bisa tahu dan bisa mendapatkan informasinya. Nah, untuk video solusi yang saya maksud, apabila sudah ada gambar video yang
muncul di sini berarti videonya sudah siap dan bisa kalian tonton. Apabila kalian ingin mengikuti solusi yang ada di video tersebut, ya silakan sobat ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Jumpa lagi kita di video berikutnya. Wassalam.